di Desa Cipeji Wetan bahwa kesebelasannya telah ikut berpartisipasi, telah ikut meramaikan Open Turnamen Go-Kart Cipeji Wetan yang tentunya diselenggarakan oleh sponsor-sponsor kami, yaitu mengalahkan kesebelasan Karangtengah dengan skor 1-0. Kali ini siapakah yang berhak memastikan diri maju menuju ke 8 besar di hari yang keempat ini? Ke-11 jaga rekan-rekannya bermain baik, nikmati pertandingan sore ini. Kita hibur masyarakat sini, oke? Tidak ada gerakan tambahan. Oke, 30 menit kali 2. Draw langsung ada penalti, 5 penendang, sudden death. Oke? Kick off. Selamat bermain. kepada rekan-rekannya bahwa kesebelasannya maju ke babak 8 besar. Namun kesebelasan Cipeji FC ini tidak mungkin menyerah begitu saja selaku tuan rumah. Tentunya akan berjuang keras untuk bisa memastikan diri maju ke babak 8 besar. Kita tunggu saja. Yang jelas pelatih sudah memberikan pengarahan strategi kepada kedua kesebelasannya. Bagi anda yang baru bergabung, kesebelasan dari Cipeji FC berada di sebelah utara dari lapangan Cipeji Wetan atau Stadion Dayak. Sementara kesebelasan Pusar Bumi berada di sebelah selatan dari lapangan Dayak, dan kita kembali saja langsung menuju Stadion Dayak Cipeji Wetan untuk menyaksikan laporan pandangan mata antara kesebelasan Cipeji FC yang berhadapan dengan kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati. Langsung saja kali ini terjadi pelanggaran untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati dan melahirkan tembakan bebas yang pertama kali dimulai awal babak pertama ini akan dilakukan dari jarak tengah lapangan dari kesebelasan dari Gunung Jati ini yang akan dilakukan oleh nomor punggung 3 yaitu saudara Yoga, langsung memasuki jantung pertahanan, namun di sana dapat diambil oleh pemain dari Cipeji FC ini, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam, kuasai bola sepenuhnya, ada nomor punggung 6 di sana, langsung tembak saja ke sayap kanan di sana yang dimaksud nomor punggung 17 di sana, bola dibuang saja, dapat diambil kali ini oleh saudara Ipin, pemain yang cukup senior dari kesebelasan Cipeji Wetan. Pendek saja dia, pendek kembali ke belakang, berdiri bebas di sana saudara Yahya nomor punggung 4 ini, tembak langsung dia namun dapat dicuri kembali, namun terlebih dahulu kembali lagi-lagi terjadi pelanggaran rupanya untuk kesebelasan dari Gunung Jati yaitu nomor punggung 8 yaitu saudara Anju ini melakukan pelanggaran dan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Cipeji FC. Pendek lalu nomor punggung 17 yaitu kuasai bola sepenuhnya saudara Angga ini, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati akan dilakukan oleh nomor punggung 14 di sana, yaitu nomor punggung 14 sudah dilakukan, lagi-lagi melakukan serangan di sana, ada nomor punggung 9 dia kuasai bola sepenuhnya saudara Bubum, masih saudara Bubum ditembak ke belakang saja dia lakukan, namun apa yang terjadi saudara, nanti harus mengangkat bendera tinggi-tinggi, rupanya terjadi pelanggaran untuk kesebelasan dari Gunung Jati dan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini akan dilakukan dari sayap kanan atau dari sektor kanan masih dari jantung pertahanan sendiri. Kita tunggu saja nomor punggung berapakah di sana, yaitu nomor punggung 3 kalau tidak salah saudara Yoga ini akan melakukan tembakan bebas untuk kesebelasannya, mundur cukup jauh dia 3 langkah, kali ini dia tembak langsung memasuki jantung pertahanan dari kesebelasan Cipeji FC, di heading saja, bola liar kali ini dikuasai bola sepenuhnya, pendek pada saudara Angga, namun dapat diambil kembali oleh pemain Pusar Bumi Gunung Jati melalui
nomor punggung 6 yaitu saudara Algino, langsung menerobos dibuang saja bola nomor punggung 2 saudara Subi, jauh-jauh bola melambung ke utara. Ada nomor punggung 12 di sana yaitu saudara Mas Alini, masih dari sayap kanan ditampil 2 orang pemain, lagi-lagi terjadi pelanggaran dan tembakan bebas kembali untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati yang tentunya akan dilakukan dari sayap kanan. Kita tunggu saja membuka memberi peluang di menit awal babak pertama ini. Kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati sudah sodorkan, memasuki umpan crossing ke depan, namun tidak ada tempat di sana. Berdiri bebas kali ini dia kuasai bola sepenuhnya. Pusar Bumi sodorkan pada nomor punggung 14 saudara Leman ini, tembak langsung namun kurang erat, serangan balik berdiri bebas saudara Yasir nomor punggung 11 ini yang bertubuh tinggi, dia kuasai bola di sana, sodorkan kembali pada nomor punggung berapa kerjasama diambil oleh 1 orang pemain, 2 orang pemain, sodorkan ke belakang, tembak langsung yaitu nomor punggung berapa kuasai bola sepenuhnya dari sayap kiri. Kali ini berdiri bebas CPJJ melakukan serangan, umpan terobosan namun dapat bola dibiarkan saja, dapat melindungi si kulit bundar dan meninggalkan 8 pertandingan, hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati tentunya yang dipercayakan oleh saudara Prayoga ini. Tembakan bebas kali ini akan dilakukan oleh saudara Yoga nomor punggung 3. Kali ini dia mundur sedikit, tembak langsung ke arah kanan di sana, umpan ke depan yang dimaksud namun dapat diambil kembali oleh nomor punggung 11 yaitu nomor punggung 11 kuasai bola sepenuhnya, dapat dicuri masih dari sayap kanan, umpan terobosan dipotong saja oleh pemain belakang dari kesebelasan Cipi Jabatan ini, sodorkan melalui nomor punggung berapakah di sana, kuasai bola dia sepenuhnya, umpan ke depan yang dimaksud saudara Yasir namun kembalikan ke tengah, dicuri kembali, kerjasama cukup apik kali ini, sodorkan kembali, umpan terobosan tapi ini memasuki sayap kanan, umpan terobosan ke depan cukup cantik dia namun sayang tuh lagi-lagi dipatahkan. Ada nomor punggung 14 di sana saudara Haman ini, kuasai bola sepenuhnya diambil oleh nomor punggung 6 yaitu saudara Algino. Algino kuasai bola 1 lawan 2, ada diambil oleh nomor punggung 7 yaitu saudara Andres ini, namun bola dikuasai sepenuhnya kembali oleh nomor pemain dari kesebelasan CPJFC, dikuasai kembali namun kali ini melakukan serangan kesebelasan Gunung Jati, umpan terobosan diintersep di tengah, dipotong di tengah jalan, berdiri bebas serangan balik counter attack. Kali ini ada nomor punggung 9 yaitu nomor punggung 9 saudara Gugum, umpan yang dimaksud saudara Ipin ini pemain yang cukup senior, memasuki dari sayap kiri, umpan crossing saja, berdiri bebas saudara-saudara, namun apa yang terjadi saudara-saudara, berdiri bebas namun kurang tepat. Kali ini dia tidak mampu memberikan peluang atau tidak mampu menyelesaikan peluang masih yang diberikan atau hasil kerjasama umpan yaitu melalui nomor punggung 10 saudara Ipin, dan hanya menghasilkan tembakan atau lempar ke dalam saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati akan dilakukan. Pendek saja kuasai bola sepenuhnya dia kali ini, masih bermain di jantung pertahanan. Ada nomor punggung 14 saudara Leman, umpan terobosan yang dimaksud nomor 10 saudara Faisal ini, namun bola terlalu deras dibuang saja melalui nomor punggung 2 yaitu saudara Subi, meninggalkan 8 pertandingan dan lempar ke dalam akan dilakukan oleh saudara Andes nomor punggung 7, datangnya dari sayap kanan ini, datangnya dari arah kiri saudara Andes. Kali ini lemparan ke dalam saudara Andes ditempel namun sayang nomor punggung 6 ini melakukan pelanggaran sehingga melahirkan tembakan bebas kembali untuk kesebelasan dari Cipuji FC. Belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0 kedua kesebelasan di menit awal babak pertama ini. Nomor punggung 9 yaitu saudara Gugum kuasai bola sepenuhnya langsung pada nomor punggung 17 di sana yang masih yaitu saudara Angga, tembak langsung ada saudara Ipin nomor punggung 10, kembalikan pada saudara Gugum, umpan crossing, berdiri bebasnya sendirian namun terlebih dahulu hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi yaitu saudara Amri sehingga gagal kembali itu terperangkap offside. Pemain depan dari kesebelasan dari CPJT ini gagal kembali membuat peluang sehingga hanya melahirkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati. Kali ini Prayoga akan diserahkan pada nomor punggung 3 yaitu saudara Yoga, tembak langsung ke tengah tinggi, masih di daerah pertahanan sendiri, ke belakang berikan ke sayap kanan, masih dia namun dapat dicuri oleh pemain dari kesebelasan CPJFC, umpan terobosan saja di sana, ditempel ketat namun body chest yang terlalu keras sehingga menimbulkan pelanggaran, dianggap pelanggaran oleh pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh saudara Kamil. Lagi-lagi tembakan bebas untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati, masih dari daerah sendiri, kita tunggu saja tembakan bebas akan dilakukan yaitu nomor punggung 5
ke-15 kalau tidak salah saudara Tono ini akan melakukan tembakan lawas untuk kesebelasannya sudah dilakukan, dapat diambil kuasai bola sepenuhnya. Serangan dibangun oleh kesebelasan dari kesebelasan Cipujaja. Lagi-lagi kesebelasan Gunung Jati, umpan terobosan namun dipotong di tengah jalan dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Cipujaja ini masih sedang reda tempo pertandingan di menit awal babak pertama ini. Kedua kesebelasan belum melakukan serangan, belum ada peluang bagi kedua kesebelasan, masih terfokus di tengah dan hanya mondar-mandir si kulit bundar ini dikuasai kembali oleh anak-anak dari Cipujaja. Dapat diambil ke arah kiri, sodorkan kali ini dari arah kiri, dia bisa yang dapat oleh dua orang pemain namun dapat dicuri kembali oleh pemain dari, namun kali ini serangan bola pendek saja ke tengah kepada pemain tengahnya itu saudara Yaya. Tampak langsung yang dimaksud nomor punggung 17 di sana yaitu saudara Angga, nomor punggung 11 atau nomor punggung 17 yaitu saudara Yasir. Saudara Angga tampak langsung umpan crossing namun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tembakan gawang kembali untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati. Ini serangan yang dibangun melalui nomor punggung 17 yaitu saudara Angga, belum berubah kedudukan, kuasai bola sepenuhnya lawan saudara Yasir. Tembakan langsung saudara-saudara, tembakan yang begitu keras yang dilakukan oleh nomor punggung 8 yaitu saudara Jeje. Saudara Jeje melakukan tembakan kan londol namun sayang datangnya tinggi di atas mister gawang dari penjaga gawang dari kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati yang dipercayakan oleh saudara Prayoga. Ini tembakan spekulasi belum berubah, kali ini serangan lagi dari arah kiri oleh pemain Cipujaja ini, sodorkan ke tengah, dia kuasai contek kali ini Kevin, orang pemain lolos dari kawalan, kerjasama satu sudah cukup cantik di sana namun bola lalu deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tembakan penjuru yang pertama kalinya, tentunya datangnya dari arah kanan penjaga gawang dari kesebelasan dari Pusar Bumi. Sudah dilakukan kuasai bola pendek saja kali ini, nomor punggung tembak langsung kali ini datangnya terlalu lemah dan ke arah kanan penjaga gawang Prayoga. Gagal lagi tembakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Cipujaja tentunya yaitu nomor punggung 8 saudara JJ ini. Lagi-lagi hanya melahirkan tembakan gawang akan dilakukan oleh saudara Yoga. Sudah dilakukan nomor punggung 4, buang saja saudara Lehman ini tapi dapat diambil, terjatuh melakukan pelanggaran pemain tengah dari kesebelasan Cipujaja. Lagi-lagi melahirkan tembakan bebas untuk kesebelasan dari Gunung Jati. Kali ini kuasai bola masih dari arah kanan, kali ini dia mendribing si kulit bundar, tidak ada yang mengawal, sodorkan memasuki mendekati garis 16, kerjasama 1-2 lolos dari kawalannya dia, kaping satu orang pemain dipatahkan oleh pemain belakang dari kesebelasan Cipujaja. Kuasai bola sepenuhnya, masih membangun serangan dari sayap kiri, kali ini masih dari jantung pertahanannya dia mendribing si kulit bundar, serangan balik dibangun dari kesebelasan Cipujaja ini melalui nomor punggung berapa dia di sana, bawa ke tengah, umpan terobosan namun intercept saja, dipotong di tengah jalan oleh pemain yang bertubuh tinggi ini sehingga gagal kembali serangan balik yang dibangun dari kesebelasan Cipujaja ini. Namun kali ini masih diambil oleh anak-anak Cipujaja, sodorkan dia ke belakang saja untuk memancing para pemain dari kesebelasan Gunung Jati, turun ke bawah, kuasai bola sepenuhnya. Ada nomor punggung 17 yaitu saudara Angga, dapat diambil oleh saudara Ipi, nomor punggung 10 pemain yang cukup sodorkan saja namun sayang lagi-lagi hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda terperangkap offside kembali yaitu pemain depan dari kesebelasan dari Cipujaja yaitu yang bertubuh tinggi cukup ramping yaitu saudara Yasril ini. Jebakan offside yang cukup baik yang diperagakan oleh barisan belakang dari kesebelasan Gunung Jati ini, masih diredam serangan yang dibangun terutama oleh pemain depan dari kesebelasan Cipujaja. Kembali membangun serangan dari sayap kiri, kuasai bola sepenuhnya, satu lembar umpan terobosan, ada saudara JJ, kali ini saudara sodorkan kontak sama 1-2 namun apa yang terjadi saudara-saudara, kita tunggu saja keputusan pemimpin pertandingan. Rupanya saudara-saudara tadi handsball di dalam kotak penalti, kali ini Dewi Fortuna berpihak kepada kesebelasan dari Cipujaja dan kali ini satu orang pemain dari kesebelasan Gunung Jati Pusar Bumi ini mendapatkan hukuman kartu kuning yang dipimpin oleh pemimpin pertandingan yaitu saudara Kamil ini. Kita tunggu saja kali ini mendapatkan tembakan atau tendangan penalti yang diberikan oleh pemimpin pertandingan yaitu saudara Kamil setelah satu orang pemain dari kesebelasan Pusar Bumi
ini menyentuh bola dengan lengan sehingga tembakan penalti akan dilakukan oleh pemain nomor punggung. Berapakah kali ancang-ancang dia, mampukah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik? Mundurnya tembak langsung, saudara-saudara, gol akhirnya merobek gol yang pertama tadi diciptakan oleh nomor punggung. Berapakah saudara-saudara? Kali ini gol diciptakan oleh pemain dari kesebelasan Cipuji FC melalui titik penalti. Padahal tadi sulit benar datangnya lemah, namun penjaga gawang saudara Prayoga tidak mampu mengantisipasi tembakan yang dilakukan oleh pemain depan dari kesebelasan dari Cipuji FC. Papan skor sebelah utara 1-0. Kali ini kuasai bola sepenuhnya dapat diambil, masih banyak kesempatan bagi kesebelasan Puser Gunung Jati ini untuk membangun serangan untuk memperkecil ketinggalan atau menyamakan kedudukan. Namun kita tunggu saja siapakah. Sebentar kali ini bola kuasai, umpan terobosan kembali. Yang dimaksud siapakah? Bola melambung tinggi ke udara, di sana berebutan 1 lawan 1, di heading saja kuasai sepenuhnya oleh anak-anak Cipuji FC. Membangun serangan masih dari kari ke belakang. Kali ini dia masih bermain di jantung pertahanan sendiri. Cipuji FC sodorkan kuasai bola sepenuhnya, kembalikan ke sayap kiri dengan tenangnya, mundur tembak dengan kakinya, umpan terobosan. Kali ini dapat diambil oleh nomor punggung, tembak langsung ke depan, cukup cantik, namun sayang dapat diambil oleh penjaga gawang Prayoga. Walaupun tadi bola muntah, namun tidak ada pemain depan dari Cipuji FC ini. 1-0 kedudukan untuk sementara kesebelasan Cipuji FC, yang mana gol tadi diciptakan melalui titik penalti lolos dari kawalan nomor punggung 10 yaitu saudara Faisal. Kali ini dari sayap kiri kembalikan pada nomor punggung 7 yaitu nomor punggung 7 saudara Andres, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Kita tunggu saja. Kali ini Andres lempar sudah dapat diambil, ada nomor punggung 6 kurang akurat, tidak mampu menguasai, sulit putar, dicuri masuk di kotak penalti, cukup cantik nomor punggung 17 ini, namun tidak terjadi pelanggaran, dikuasai bola sepenuhnya oleh anak-anak Cipuji FC yang untuk sementara unggul dengan skor 1-0 melalui titik penalti. Kuasai bola sepenuhnya masih dari jantung pertahanan dari kesebelasan Cipuji FC ini, dibawa ke arah kiri, lagi-lagi serangan selalu terpaku, dibangun dari serangan, umpan terobosan cukup jauh yang dimaksud nomor punggung 17, namun penjaga gawang keluar dari sarangnya, diambil, namun tindakan penyelamatan untung saja, hampir saja, padahal penjaga gawang sudah keluar cukup jauh meninggalkan posnya, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain belakang dari kesebelasan Puser Gunung Jati. Umpan jarak jauh, lagi-lagi umpan Elder atau umpan jarak diambil kembali oleh pemain belakang dari Cipuji FC ini, lolos dari kawalan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan pergantian pemain dari kesebelasan Pasar Bumi Gunung Jati. Nomor punggung 7 saudara Andres digantikan oleh nomor punggung 18 yaitu saudara Ompong. Baru saja beberapa menit kali ini pergantian pemain dari kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati yaitu saudara Andres digantikan oleh saudara Ompong. Namun kali ini yang baru masuk mendapatkan pelanggaran saudara Ompong ini, tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati yang akan dihadapi oleh nomor punggung 14 yaitu saudara Lehman ini. Kita tunggu saja mampukah memberi umpan untuk kesebelasannya, sementara di sana hampir cukup rapat pagar hidup dari kesebelasan Cipuji ini langsung mendekati memasuki jantung pertahanan, di bola liar saudara-saudara untuk saja diselamatkan oleh pemain belakang dari kesebelasan Cipuji FC ini. Kuasai bola sepenuhnya anak-anak Cipuji, masih dari bawah membangun serangan dari tengah, sodorkan pada saudara Ipin, kembalikan kerjasama cukup apik, ada saudara Yasri lolos dari kawalan nomor punggung 11, lompat namun hati dari mengangkat bendera tinggi-tinggi saudara-saudara, pertanda terperangkap offside, jebakan offside yang masih akurat yang dilakukan oleh barisan belakang, 3 barisan belakang dari kesebelasan Pusar Bumi untuk meredam pemain depan, pertama nomor punggung 11 yaitu saudara Yasir yang bertubuh tinggi, namun dalam cantik dalam menguasai si pelit bundar, cukup merepotkan pertahanan belakang dari Gunung Jati. Serangan balik kali ini datangnya dari kanan, umpan passing, umpan di heading saja, 1 lawan 1 kurang akurat, berebutan 1 orang lawan 1 kali ini di bawah dan bola terlalu terus meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja untuk
kesebelasan dari Gunung Jati ada nomor punggung 6 di sana, yaitu nomor punggung 6 Lepara Yaju saudara Alkino, namun bola dapat diambil kuasai saudara Yasir yang betul tinggi kalau berada saya panah tapping satu arah saudara pada saudara itu nomor punggung 10 pemain Yaju yang dimaksud saudara JJ nomor punggung 8 ini saudara JJ yaitu yang namanya lagi cukup terkenal, namanya lagi cukup viral, yaitu saudara JJ Slebau. Tidak kuasai bola sepenuhnya, namun kali ini bola dapat diambil kembali oleh pemain dari kesebelasan Cipeje Wetan ini. Sodorkan kembali ada saudara Ipin sendiri kalinya, umpat pada nomor punggung 17 saudara Angga dari kanan, satu lawan kata terjatuh dapat diambil oleh saudara Angga, lolos dari kawalan masuk ke garis 16, umpat crossing ada saudara JJ nomor punggung 8 di sana, kuasai bola sepenuhnya terletak langsung berdiri bebas dipotong di tengah jalan oleh pemain belakang dari kesebelasan dari Gunung Jati ini. Silih berganti kali ini setelah unggul dengan skor 1-0, Gunung Jati terus langsung melakukan serangan, berdiri bebas nomor punggung 6 di sana, yaitu namun terlebih dahulu terjadi pelanggaran saudara-saudara, serangan yang dibangun oleh nomor punggung 6 saudara Alkino ini sehingga melahirkan tembakan bebas kembali untuk kesebelasan dari pusar bumi Gunung Jati. Sementara saudara Angga terjatuh nomor punggung 17 ini memerlukan perawatan dari tim medis, yaitu saudara Angga ini rupanya memerlukan bantuan dari tim medis. Dan satu persatu para penonton pun memasuki lapangan pertandingan mulai memadati di hari libur ini, yaitu hari libur di mana kita sekarang sedang menyaksikan Open Turnamen Cup Cipeje Wetan, tentunya memasuki babak 16 besar, yaitu di hari keempat untuk menuju babak ke-8 besar. Siapakah yang mampu mengalahkan kesebelasannya masing-masing untuk memastikan diri yang keempat atau kesebelasan yang keempat memastikan diri maju ke babak 8 besar yang jelas unggulan sementara. Yasril kuasai bola sepenuhnya, umpan terobosan di sana, tidak ada nomor punggung berapa di sana, penjaga gawang luar dari salahnya, tidak ada teman di sana, umpan terlalu lama, kuasai bola sepenuhnya, tambah langsung turun gol saudara-saudara. Pemain kerjasama cukup cantik dan penjaga gawang sudah keluar dari sarangnya cukup jauh meninggalkan posnya sehingga bola dapat diambil oleh nomor punggung 8 saudara JJ, pemain yang cukup cantik atau pemain yang cukup bagus dalam mengolah kulit bundar walaupun bertubuh, kemudian melakukan tembakan dari jarak jauh dan tidak mampu berbuat banyak penjaga gawang saudara Prayoga karena sudah ditinggalkan. Babaklah yang kedua kalinya kali ini 2-0 semakin tajam saja Cipeje. Skor ini lamun baik kang deh digaji ku menang baik gua di Februari ning mangjana nasi bungkus sing sate idola menang baik skor kudu digembar-gembar baca wis tenang gor bae segago sate idola bungkus nasi kotak tenang aman. Kembali ke lapangan kali ini sementara semakin tajam saja yang mana gol kedua diciptakan melalui nomor punggung 8 yaitu saudara JJ yang namanya tentunya lagi viral di dunia. Maya kita tunggu saja kuasai bola sepenuhnya, masih dia tembak langsung ke depan yang dimaksud saudara IP, pemain yang cukup senior ini, namun bola terlepas dibiarkan saja dapat diambil oleh nomor punggung 14 yaitu saudara Lehman ini terjatuh. Saudara-saudara, tindakan penyelamatan, masih banyak kesempatan bagi kesebelasan Gunung Jati untuk memperkecil keadaan atau menyamakan kedudukan, atau sebaliknya justru kesebelasan Cipeje akan mempertajam keunggulannya. Kita tunggu saja karena pertandingan masih cukup lama, masih di babak pertama, masih banyak kesempatan. Mengganjal terlalu keras pemain belakang dari kesebelasan Cipeje FC ini di tepat di depan pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh saudara Kamil sehingga melahirkan tembakan bebas. Lagi-lagi memerlukan perawatan dari tim medis kali ini. Pemain dari kesebelasan Gunung Jati, tim medis harap membantu pemainnya yang tergeletak karena tadi mendapatkan jalan yang cukup keras dari pemain Cipeje FC yang untuk sementara unggul dengan skor 2-0. Belum tentu 2-0 ini, kita tunggu saja, masih banyak kesempatan bagi kesebelasan pusar bumi Gunung Jati untuk memperkecil keadaan atau setidaknya dapat menyamakan kedudukan, atau justru kesebelasan Cipeje Wetan atau Cipeje FC ini akan semakin menambah pundi-pundi golnya untuk mempertajam keunggulannya. Kita tunggu saja karena pertandingan masih cukup panjang, baru
saja di babak pertama. Masih ada babak kedua bagi kedua kesebelasan, terutama bagi kesebelasan Gunung Jati untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja, dan kali ini melahirkan tembakan bebas untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati yang tentunya datangnya dari arah kanan kurang lebih 40 meter dari jarak penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Bajang dari kesebelasan Cipeji FC ini. Sementara 2 orang 3 orang pemain membuat pagar hidup untuk menghadang lajunya atau mengganggu. Tembakannya akan dilakukan, tembak langsung saudara-saudara, tembakan cannonball yang dilakukan, tembakan spekulasi saja yang dilakukan oleh pemain dari belakang, pemain dari kesebelasan dari Pusar Bumi yaitu saudara Anju. Datangnya tidak terarah, tinggi saja di atas mistar gawang yang dipercayakan oleh saudara Bajang sehingga menyia-nyiakan peluang emas yang diberikan oleh pemimpin pertandingan. Ipin ke belakang kepada saudara Yahya, kuasai bola sepenuhnya, masih dapat diambil kembali. Kali ini dengan tendangnya, percaya diri anak-anak Cipujo setelah unggul dengan skor 2-0. Umpan ke sayap kiri, berdiri bebas, merayap sedikit demi sedikit membangun serangan dari arah kiri, lurus dari kawalan. Epic War kerjasama cukup cantik saudara-saudara. Pergantian pemain kembali dari kesebelasan Gunung Jati, yaitu nomor punggung 17 saudara Nur digantikan atau masuk nomor punggung 13 yaitu saudara Arun. 2 orang pemain tenaga baru dari kesebelasan Gunung Jati sudah dimasukkan di babak pertama ini. Kita tunggu saja akan ada perubahan dengan memasukkan nomor punggung 13 ini. Mampukah menyamakan kedudukan atau setidaknya memperkecil ketinggalan terhadap kesebelasan Cipeji FC ini, atau sebaliknya kesebelasan Cipeji FC akan mempertajam keunggulannya agar bisa dapat memastikan diri maju ke babak 8 besar. Namun masih terlalu dini, pertandingan masih panjang, masih di babak pertama. Kita tunggu saja apa yang terjadi di lapangan, karena pertandingan sepak bola bukanlah ilmu pasti atau matematis yang sudah unggul mungkin saja bisa dikejar. Terkadang ada faktor lainnya, itu yang disebut dengan Dewi Fortuna. Lemparan ke dalam saja kali ini akan dilakukan oleh pemain atau tembakan bebas untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Datangnya dari arah kanan, dia tembak langsung memasuki jantung pertahanan kotak penalti, dapat diambil namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan menghasilkan tembakan penjuru untuk kesebelasan dari Pusar Bumi. Tentunya datangnya dari arah kiri, penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Bajang ini. Mampukah dari tembakan penjuru ini akan memberikan peluang justru atau bisa langsung memasuki merobek jaring gawang, karena seringkali dari tembakan penjuru pun bisa masuk ke jaring gawang. Kita tunggu saja. Sementara 5 orang pemain dari Pusar Bumi pendek saja bola, kali ini dia masih dari sayap kanan, ditempel ketat oleh 1 orang pemain, dapat dicuri. Serangan balik counter attack kali ini, serangan counter dari sayap kiri oleh pemain dari Cipeji FC kali ini meloloskan diri dari kawalan 2 orang, lolos umpan terobosan yang dimaksud saudara Ipin. Mampukah saudara Ipin, pemain yang cukup senior kali ini? Namun bola tertinggal, saudara Ipin ini tidak mampu. Pemain yang cukup senior dari Cipeji FC ini tidak mampu berbuat banyak, saudara-saudara. Kuasai bola oleh saudara Ipin, lolos dari kawalan saudara Ipin ini, masih dia kerjasama namun dapat diambil kembali. Masih saudara Ipin lagi-lagi dapat dicuri oleh pemain belakang dari kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati. Di bawah umpan terobosan, umpan jarak jauh kali ini mampu kuasai, namun lebih dekat penjaga gawang. Saudara Bajang ini penjaga gawang yang mampu mendapat atau mengerti mendapatkan serangan, langsung dia keluar dari serangan yang dibangun dari kesebelasan dari Gunung Jati. Masih dari tengah ada nomor punggung 8 saudara Anju, sodorkan pada rekannya kali ini dengan tenangnya nomor punggung 15 yaitu nomor punggung 15 saudara Tono. Diberikan kembali ke sepan, umpan terobosan lagi-lagi rupanya terperangkap offset kembali. Datangnya bola pun terlalu lemah, dengan mudah dapat dikuasai oleh penjaga gawang dan tembakan bebas saja. Tembak langsung kali ini ada nomor punggung berapakah di sana, nomor punggung 8 yang sudah menyumbangkan 1 gol untuk kesebelasan dari Cipeji FC ini. Kuasai bola sepenuhnya, diambil oleh saudara J, sodorkan ke belakang pada saudara Subi ini nomor punggung 2, berdiri bebas pada nomor punggung 6 di sana. Umpan terobosan yang dimaksud saudara Angga nomor punggung 17 saudara Angga, namun penjaga gawang keluar dari sarangnya saudara Prayoga, tidak mau kejebol yang ketiga kalinya. Kali ini sigap keluar dari sarangnya untuk mengamankan serangan yang dibangun melalui nomor punggung 17 yaitu saudara Angga. Gagal kembali, lemparan ke dalam.
untuk kesebelasan dari Pusar Bumi akan dilakukan oleh nomor punggung 14 yaitu saudara Leman. Umpan saja saudara Leman dicuri kembali oleh pemain namun lemparan yang kedua kalinya, namun kali ini untuk kesebelasan CPJ Wetan yaitu nomor punggung 17 saudara Angga, lempar ke depan, kuasai bola yang dimaksud saudara Yasri, lempar ke dalam saja atau tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari CPJFC ini tentunya akan dilakukan oleh nomor punggung 10 yaitu saudara Ipin, pemain yang cukup senior. Tembakan bebas saudara Ipin pendek saja pada nomor punggung 4 saudara Yahya, kembalikan saudara Ipin, mampukah dari sayap kanan saudara Ipin sendirian, namun dapat direbutkan bola menyentuh pemain belakang dari kesebelasan Gunung Jati ini. Tembakan penjuru untuk kesebelasan dari CPJFC, mampukah menambah pun di bunyi gol kita, pendek saja saudara Ipin, kuasai bola, tembak langsung ke depan gawang, umpan crossing, bola nyaris namun sayang ditip saja oleh penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Prayoga ini dan hanya melahirkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati yang untuk sementara ketinggalan dengan skor 2-0. Namun masih ada kesempatan, masih ada babak kedua dan babak pertama pun belum berakhir. Mampukah setidaknya memperkecil dulu terlebih dahulu agar bisa menyamakan. Namun kali ini saudara Ipin maksudnya flashing saja pada nomor punggung 8 saudara JJ, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam saja untuk kesebelasan dari Cibujoto sudah dilakukan, kuasai bola sepenuhnya, lolos dari kawalan dua orang pemain. Kali ini dia kerjasama langsung dengan cepatnya, kali ini nomor punggung 18 saudara-saudara, di sana ada nomor punggung 18 dua merebut musuh kulit bundar, namun bola meninggalkan saudara Alun. Ada nomor punggung 17 masuk di garis 16, nomor punggung 6 sodorkan masuk ke nomor punggung 17, umpan begitu cantik, tidak ada teman di sana. Tembakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Gunung Jati dengan kaki kirinya, namun tidak ada yang menyambut rekannya terlalu jauh, tidak ada yang menyambut si kulit bundar sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari CPJFC ini. Belum berubah, masih 1-0 keunggulan kesebelasan CPJFC, semakin pada dengan 2-0 semakin percaya saja kesebelasan CPJFC dengan skor 2-0 ini. Lemparan tambahan waktu 1 menit. Kali ini kuasai bola sepenuhnya, dapat diambil kembali, tembak buang langsung ke depan. Ada saudara JJ, kuasai bola sepenuhnya, umpan terobosan kali ini tempatnya saudara Yasri, pemain yang bertubuh tinggi, berada di sayap kanan nomor punggung 11. Kali ini kaki satu orang pemain, umpan crossing cukup cantik, saudara-saudara cukup bagus, namun dapat saja, untung saja bola rebound atau bola muntah, tidak ada dapat dari CPJFC masih dapat diselamatkan, hampir saja menciptakan gol ketiga bagi kesebelasan CPJFC, namun masih dapat ditip saja atau disep oleh penjaga gawang saudara Prayoga. Namun serangan belum berakhir, namun kali ini kuasai bola sepenuhnya, buang namun terlebih dahulu rupanya hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi, terjadi upset saja untuk kesebelasan dari CPJ Wetan ini, gagal kembali untuk mempertajam keunggulannya, masih 2-0, yang mana gol itu kedua tadi terjadi melalui nomor punggung 8 yaitu saudara JJ, dan hanya menghasilkan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati atau Pusar Bumi Gunung Jati. Kita tunggu saja, kasih ada babak kedua bagi kedua kesebelasan, terutama bagi kesebelasan Gunung Jati untuk memperkecil ketinggalannya. Kuasai bola sepenuhnya, bola liar dapat diambil oleh pemain dari CPJFC dengan cepatnya dari sayap kiri, kuasai bola sepenuhnya, terjatuh bola dapat diambil kembali oleh pemain belakang dari kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati. Dengan tenangnya masih kuasai bola dari jantung pertahanan sendiri, namun kurang akurat dan akhirnya pemimpin pertandingan membunyikan peluit panjang pertanda. Pertandingan babak pertama berakhir antara kesebelasan CPJFC yang berhadapan dengan kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati dengan kedudukan sementara yaitu kesebelasan CPJFC dengan unggul skor 2-0 atas tamunya yaitu Pusar Bumi Gunung Jati. Baiklah para penonton, sembari menantikan jalannya pertandingan babak kedua, untuk sementara kami kembali ke studio untuk mengikuti selingan musik dari kami. Tunggu saja, yang jelas masih banyak kesempatan bagi kedua kesebelasan, terutama bagi kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati untuk memperkecil ketinggalan terlebih dahulu lalu bisa menyamakan kedudukan. Namun tidak begitu saja mudah, karena kesebelasan CPJ Wetan tentunya akan bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan
keunggulan atau setidaknya menambah pundi-pundi golnya agar semakin tajam, semakin sukar dikejar untuk memastikan diri maju ke 8 besar. Kita tunggu saja. Setelah jeda atau istirahat tadi, kemungkinan kedua pelatih telah memberikan arahan dan strategis apa yang harus dilakukan oleh para pemainnya. Kedua kesebelasan sudah berada di tengah lapangan, sudah menempati posisinya masing-masing. Wasit masih dipercayakan oleh saudara Kamil, asisten wasit 1 dipercayakan oleh saudara Aris, dan asisten wasit 2 dipercayakan oleh saudara Boim. Ketiga pengadil ini semuanya sudah mendapatkan sertifikat dari PSSI, jadi tidak diragukan lagi dalam hal kepemimpinannya. Tentunya akan memberikan rasa aman dan seadil bagi kedua kesebelasan. Langsung saja kita menuju ke lapangan pertandingan untuk melaporkan secara langsung pandangan mata Open Turnamen Cup Cipeje Wetan, yaitu antara kesebelasan Cipeje yang berhadapan dengan kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati. Tembakan gawang saja akan dilakukan oleh saudara Yoga, pemain nomor punggung 3 ini. Dia langsung tembak saja ke tengah, tembak langsung namun dapat di heading, dapat diambil oleh pemain dari kesebelasan Gunung Jati. Langsung umpan ke depan, umpan jarak jauh kali ini diambil oleh nomor punggung berapa kan, namun dapat dicuri oleh pemain belakang. Namun kali ini lolos dari kawalan dengan cepatnya dari arah kiri, mundur dia, tembak langsung ke depan, namun dengan tenangnya pemain belakang yaitu saudara Yaya mengheading si kulit bundar, dan bola kali ini dapat diambil kembali oleh pemain dari kesebelasan Cipeje FC. Sodorkan kali ini kuasai bola, masih dari arah kanan, masih dia sendirian, masih dari jantung pertahanan sendiri, kerjasama 1-2 namun dapat diambil melalui nomor punggung 18 kali ini, yaitu nomor punggung 18 saudara Arul. Kuasai bola sepenuhnya, lolos dari kawalan, cukup rapat pertahanan dari kesebelasan Cipeje Wetan sehingga kesulitan pemain ini mau dibuang kemana atau umpan kemana. Akhirnya melakukan tembakan namun kurang keras dan bola terlalu lemah, dapat diambil oleh penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Bajang ini. Belum berubah, 2-0 keunggulan sementara kesebelasan dari Cipeje FC ini. Kuasai bola sepenuhnya, masih dari belakang ada nomor punggung 8 saudara Dani. Kuasai saudara Dani ini ke belakang kembali kepada siapa, kena tembak langsung umpan ke depan yang dimaksud saudara Yasir, namun dapat diambil oleh nomor punggung 6 di sana yaitu saudara Algino. Kuasai bola sepenuhnya, lolos dari kawalan, lagi-lagi bola terlalu deras lebih dekat ke penjaga gawang saudara Bajang ini. Gagal kembali serangan demi serangan yang dibangun dari kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati untuk menyamakan atau untuk memperkecil ketinggalan. Namun kali ini serangan dibangun dari kesebelasan, umpan terobosan yang dimaksud saudara Yasir, namun diintersep saja oleh pemain belakang dari kesebelasan Pusar Bumi ini. Serangan berganti kali ini masih dari jantung pertahanan sendiri, dibuang saja ke arah kiri, berdiri bebas kali ini dia dari arah kiri, masih jantung pertahanan memasuki jantung pertahanan dari kesebelasan Cipeje FC. Sodorkan kerjasama 1-2 kali ini dia sendirian kepada siapakah, kebingungan dia, umpan ke belakang, masuk kali ini kuasai bola sepenuhnya, lolos dari kawalan dari arah kiri, kali ini dia sendirian, masih ke belakang terus turun sedikit mesti membangun serangan dia, tembak langsung umpan diagonal, namun kali ini berdiri bebas ada nomor punggung 11 di sana yaitu saudara Tile, masih namun kurang akurat saudara Tile ini memberikan umpan namun kurang akurat, bolanya meninggalkan lapangan pertandingan, hanya melahirkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Cipeje FC ini. Kuasai bola sepenuhnya, masih dengan tenangnya, dengan percaya diri anak-anak Cipeje FC ini dengan skor 2-0 mempermainkan si kulit bundar. Terlebih dahulu terjadi pelanggaran dan pergantian pemain yaitu dari kesebelasan Pusar Bumi nomor punggung 6 saudara Algino digantikan oleh nomor punggung 19 yaitu saudara Rega. Pergantian pemain kembali kali ini nomor punggung 11 saudara Rega memasukkan tenaga baru atau darah segar untuk memperkecil ketinggalan, yaitu saudara Rega dimasukkan oleh pelatih dari kesebelasan Pusar Bumi ini. Tembakan bebas masih cukup jarak jauh dan tengah lapangan, langsung ke jantung pertahanan, bola melambung tinggi, ada nomor punggung 11 di sana yaitu nomor punggung 11 kuasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kurang akurat. Penjaga gawang dapat mengambil si kulit bundar sehingga gagal kembali kuasai sepenuhnya oleh saudara Bajang ini, sehingga kali ini kedudukan pun masih 2-0 keunggulan sementara dari kesebelasan Cipeje FC ini. Lolos dari kawalan nomor punggung 9 saudara Aga ini memasuki kotak penalti, segera tembak langsung
saudara-saudara. Namun sayang tembakan saudara Angga, yaitu nomor punggung saudara Gugup terlalu lemah dengan kaki kirinya, dengan mudah dapat diambil oleh penjaga gawang saudara Prayoga ini. Kuasai bola sepenuhnya, namun kali ini dapat diambil kembali oleh pemain dari kesebelasan dari CPJFC ini. Dari saya pada dia sendirian melakukan serangan tanpa teman, kuasai sepenuhnya, memasuki kotak penalti, umpan 1-2 suk cabik, namun diselamatkan saja, dibuang bola jauh-jauh. Pergantian pemain dari kesebelasan CPJFC, nomor punggung 6 saudara Dadan digantikan oleh saudara Febi, nomor punggung 20, sementara nomor punggung 17 digantikan, yaitu saudara Angga digantikan oleh saudara Aris. Tidak mau kalah, CPJFC sekaligus menggantikan dua orang pemainnya, yaitu saudara Dadan digantikan oleh saudara Febi, nomor punggung 20, sementara nomor punggung 17 saudara Angga digantikan oleh nomor punggung 14. Kali ini kesebelasan dari CPJFC menggantikan dua orang pemainnya, yang mana kostum atau jersey dari kesebelasan CPJFC ini tentunya berlogokan Apotek Bontet Parma, yaitu selaku sponsor utama dari open turnamen dari kesebelasan atau open turnamen UKAP CPJFC yang keempat ini. Tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini, sementara masih ketinggalan. Mampukah kesebelasan Gunung Jati ini akan memperkecil ketinggalan, atau sebaliknya kesebelasan CPJFC akan menambah pundi-pundi-nya? Serangan dibangun, lagi-lagi dipatahkan oleh barisan pelatahan. Umpan terobosan yang dimasuk kali ini, umpan kepada saudara Gugup nomor punggung 9, memasuki dari arah kiri. Saudara Gugup keping satu orang pemain dibawa ke belakang, sodorkan pada nomor punggung 10, nomor punggung 16 di sana, yaitu saudara Birin, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari CPJFC. Sodorkan kembali, dapat diambil kuasai bola sepenuhnya, yaitu saudara Birin, tambah langsung ke tengah, namun dapat diambil oleh nomor punggung 8, yaitu saudara Anju. Serangan balik kali melalui dengan cepatnya dari arah kiri, namun tindakan penyelamatan pemain belakang cukup sigap, dibuang saja bola 1 lawan 1 dengan tenangnya. Bola dikuasai sepenuhnya, dapat diambil oleh pemain CPJFC. Sodorkan ke arah kanan, kuasai bola sepenuhnya, pendek pada saudara itu tidak salah, kuasai bola sepenuhnya, kembalikan kerjasama 1-2, umpan terobosan, namun apa yang terjadi? Hakim garis mengangkat benderanya tinggi-tinggi, terperangkap offset kembali. Pemain depan dari CPJFC ini gagal kembali untuk mempertajam keunggulannya, masih 2-0 dan hanya melahirkan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Tinggi saya bawah saja, pendek saja, dibuang ke arah kiri, kuasai bola sepenuhnya, terus mengkedap jantung pertahanan dari kesebelasan CPJFC. Anak-anak dari kesebelasan Gunung Jati ini sodorkan ke depan, umpan 1-2, lolos dari kawalan, masih dia terpaku. Serangan dibangun dari sayap kiri mendekati garis 16, namun tepat di depan pemimpin pertandingan melakukan pelanggaran pemain yang baru masuk rupanya, sehingga melahirkan tembakan bebas untuk kesebelasan dari pusar bumi Gunung Jati. Tembakan yang langsung berhadapan dengan penjaga gawang. Kita tunggu saja, mampukah dari tembakan bebas ini akan menembak langsung untuk memperkecil ketinggalan atau memberikan umpan kepada rekannya. Yang jelas 4 orang pemain, 3 orang pemain membuat agar hidup, sementara hampir turun semua anak-anak CPJFC untuk mempertahankan daerahnya dari gempuran anak-anak Gunung Jati ini. 5 orang pemain berdepan mulut gawang dari kesebelasan CPJFC untuk menantikan data juru tembak langsung, namun sayang tembakan bola dasar dengan mudahnya dapat diambil oleh penjaga gawang saudara Bajang ini. Belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0, walaupun kali ini kesebelasan dari pusar bumi Gunung Jati terus menggempur, melakukan serangan terus bertubi-tubi, namun belum mampu berbuat banyak. Ada nomor punggung 11 di sana, yaitu saudara Tile, tembak langsung ke depan, namun terjatuh dan bola meninggalkan pertandingan. Pergantian pemain dari kesebelasan Gunung Jati, yaitu nomor punggung 20 saudara Juhada digantikan oleh nomor punggung 2 saudara Lukman. Pergantian pemain kembali, yaitu saudara Juhada digantikan oleh saudara Lukman. Lagi-lagi pergantian pemain, pelatih melihatnya lain untuk mempertajam agar bisa memperkecil ketinggalannya. Kita tunggu saja, mampukah berbuat banyak ke kesebelasan Gunung Jati, namun kurang akurat, boleh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari CPJFC ini akan dilakukan dari jantung pertahanan sendiri, dapat diambil oleh saudara JJ yang sudah menyumbangkan 1 gol untuk kesebelasannya. Dapat ada nomor punggung 18 dia, dikawal umpan ke tengah, berdiri
bebas di sana nomor punggung 8 lolos kembali masuk ke garis 16 kerjasama 3-1-2, namun lagi-lagi kurang akurat, salah pengertian. Bola liar dapat diambil oleh penjaga gawang saudara Bajang. Ini gagal kembali serangan yang dibangun dari kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin serangan dari kanan kiri tengah, namun masih dapat dipatahkan dengan cobakan offset yang diperagakan oleh pertahanan. Kali ini lolos dari kawalan saudara Gugum nomor punggung 9, umpan ke tengah namun dipotong oleh pemain belakang dari kesebelasan ada saudara Yasmin, namun sayang diganjal oleh dua orang pemain yang bertumbuh tinggi. Saudara Yasmin ini cepat di depan pemimpin pertandingan dan akhirnya mendapatkan hukuman kartu kuning, yaitu nomor punggung 2 saudara Lukman ini setelah tadi mengganjal pemain nomor punggung 11 yang cukup bahaya, pemain depan dari kesebelasan Cipuji FC yang bertubuh tinggi, namun cukup akurat pergantian pemain. Sementara kali ini yaitu nomor punggung 10 saudara Ipin digantikan oleh nomor punggung 19 saudara Pian. Ya nanti dulu tendang Ipin bukan mancing. Hari ini saudara Ipin nomor punggung 10 kali ini dia mundur, tembak langsung cukup bagus tembakannya yang dimaksud tembakan PJK pojok kiri atas penjaga gawang dari kesebelasan Prayoga ini, namun tidak mampu bola menyamping ke arah kiri penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Prayoga ini. Kali ini saudara Ipin digantikan pemain yang cukup senior, digantikan oleh nomor punggung 19 saudara Pian yang berambut gundul. Kali ini kesebelasan dari KCPJFC pun memasukkan rupanya untuk mempertahankan keunggulannya atau untuk mempertajam serangan. Kuasai bola sepenuhnya dapat diambil nomor punggung 12 yaitu nomor punggung 20 yang baru masuk saudara langsung, namun sayang tembakannya terlalu lemah, tembakan bola bawah sehingga dengan mudah dapat diambil oleh penjaga gawang saudara Prayoga. Kuasai bola sepenuhnya dibuang saja, cukup ragat, cukup repot pertahanan belakang dari kesebelasan CPJFC ini cukup solid, sukar sekali ditembus oleh pemain depan dari kesebelasan Gunung Jati. 3 orang di belakang yang cukup tangguh, sulit sekali ditembus oleh pemain depan dari kesebelasan dari Gunung Jati. Serangan balik, umpan langsung ke depan mulut gawang, berdiri bebas, kuasai bola saudara Yasir, sedia sodorkan pada rekannya. Saudara-saudara, sayang umpan yang begitu bagus saudara-saudara. Rupanya saudara Yahya tadi nomor punggung 4, padahal contekan atau umpan yang disodorkan oleh saudara Yasir cukup apik dan tidak ada yang mengganggu, namun kurang akurat tembakannya menyamping ke arah penjaga gawang dari kesebelasan dari Pusar Bumi yang diperjakan oleh saudara Prayoga. Kuasai bola sepenuhnya, sodorkan ada saudara Yahya, kerjasama dibawa ke arah kiri, membangun serangan kali ini namun dapat diambil oleh pemain dari Pusar Bumi. Melakukan pelanggaran kembali saudara nomor punggung 8 di sana yaitu saudara JJ ini lagi-lagi sehingga melahirkan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari kesebelasan Gunung Jati. Dari kesebelasan Gunung Jati, pendang langsung ke depan di sana, kuasai bola sepenuhnya namun dapat diambil kembali. Bola liar kali ini ada nomor punggung 14 yaitu saudara Leman yang bergerak dari sayap kiri, ditempel ketat, lolos dari kawalan. Saudara Leman masih dari sirkel, merayap sedikit demi sedikit membangun serangan anak-anak Pusar Bumi Gunung Jati. Sodorkan masuk ke otak lalu, cukup rumit, cukup serangan, cukup sulit ditembus para pertahanan dari Gerbas. Namun ini serangan balik, namun lagi-lagi hakim garis mengangkat benderanya tinggi-tinggi, pertanda seorang pemain saudara Yasir lagi-lagi terperangkap offset, gagal kembali sehingga kali ini tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati, langsung menuju ke jantung pertahanan dari kesebelasan Ciputat nomor punggung 3 di sana yaitu saudara Yoga, kuasa dari nomor punggung 19, namun lagi-lagi terjadi pelanggaran kembali dan melahirkan tembakan bebas untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati. Lagi-lagi langsung mengarah ke penjaga gawang, searah dengan penjaga gawang, tembakan bebas yang diberikan oleh saudara pemimpin pertandingan yaitu saudara Kamil. Mampukah dua orang pemain ini menghadapi sulit bundar atau tembakan langsung atau akan memberikan umpan? Kita tunggu saja untuk memperkecil ketinggalan. Sementara bola dihadapi oleh nomor punggung 18 yaitu nomor punggung 18 akan melakukan tembakan bebas, namun sayang tinggi saja di atas mistar gawang dari penjaga gawang dari kesebelasan dari Cipuji Wetan yang dipercayakan oleh saudara Bajang.
Dan kami informasikan untuk pertandingan hari besok, yaitu pertandingan hari kelima. Pertandingan tentunya cukup seru kembali, yaitu kesebelasan Pengarengan akan berhadapan dengan kesebelasan Al-Jabar Ciledug, yang mana kesebelasan Al-Jabar akan diperkuat oleh pemain-pemain Persibaya Junior. Jadi kami pastikan kepada para penonton untuk menyaksikan pertandingan di hari kelima, yaitu kesebelasan Pengarengan akan berhadapan dengan kesebelasan Al-Jabar Ciledug. Baiklah, kembali ke lapangan kali ini untuk sementara tembakan penjuru untuk kesebelasan dari Cipuja. Tinggi saja datang segelit putar, bola liar di sana dapat diambil oleh saudara Yasril. Kuasai bola sepenuhnya dari arah kanan, umpan crossing, namun bola dipotong saja, diintersep saja oleh pemain belakang dari kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati. Kali ini melahirkan tembakan penjuru yang kesekian kalinya datangnya dari arah kiri. Penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Prayoga ini, mampukah dari tembakan penjuru ini akan menambah pundi-pundi golnya? Hampir turun semua, 5 orang pemain. Tinggi heading saja, namun terlalu lemah sundulan atau heading yang dilakukan oleh saudara Yasri ini. Kuasai bola melambung langsung ke jantung 1 lawan 2, namun dengan tendangnya para pemain belakang membantu dari belakang. Kuasai bola sepenuhnya, berdiri bebas, ada nomor punggung 18, kurang akurat saudara-saudara. Nomor punggung 18 ini yaitu saudara Ono. Kuasai bola saudara Ono, umpan crossing, umpan diagonal, masuk ke jantung pertahanan, masih di dalam kotak penalti, disodorkan ke belakang oleh nomor punggung 3 yaitu saudara Yoga, sodorkan pada nomor punggung 11 yaitu saudara Tile, kembalikan pada saudara nomor punggung 8, dapat diambil lalu saudara Yoga, namun dibuang saja contekan, walaupun melahirkan tembakan penjuru untuk kesebelasan dari Gunung Jati Cirebon ini. Tembakan penjuru akan dilakukan oleh nomor punggung 18 saudara Ono. Mampukah dari tembakan penjuru ini yang tentunya datangnya dari arah kiri penjaga gawang sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung berapa kali melakukan tembakan penjuru, akankah memberikan peluang atau langsung memasuki jantung pertahanan? Tinggi saja, di heading kurang akurat. Kali ini berdiri bebas, serangan balik dibangun, ada nomor punggung 9 saudara Gugum. Dengan cepatnya masih saudara Gugum sendirian, mendribbling sekulit benar, sodorkan pada saudara Yasril, namun dapat diambil kembali. Kali ini kuasai bola sepenuhnya, dapat dikuasai kembali oleh pemain dari kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati. Lolos dari kawalan kesebelasan Gunung Jati, sodorkan kejar sampai 1-2, lagi-lagi mengganjal dari belakang. Cukup keras para pemain dari CPJFC ini sehingga melahirkan tembakan bebas kembali. Seringkali di daerah-daerah yang tidak seperlunya dilakukan pelanggaran, anak-anak CPJFC melakukan pelanggaran dan seringkali melahirkan tembakan bebas untuk kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati sehingga memberikan peluang untuk memperkecil ketinggalan. Kali ini pemain yang bertubuh tinggi akan melakukan tembakan bebas dari jarak jauh. Kita tunggu saja akankah dia melakukan tembakan jarak jauh, tembakan langsung menguji penjaga gawang, namun sayang datangnya pun tidak terarah dan terlalu lemah menyamping ke arah kiri penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Badang ini. Gagal kembali, serangan demi serangan yang dibangun dari kesebelasan dari Gunung Jati ini belum merubah kedudukan, masih 2-0 keunggulan sementara kesebelasan dari CPJFC ini. Akankah pertandingan babak kedua berakhir dengan keunggulan 2-0 kesebelasan CPJFC dan mampu memastikan diri maju ke babak delapan besar menyusul ketiga kesebelasan yang sudah menunggu di sana. Namun kali ini umpan terobosan tidak lolos. Kali ini kuasai saudara Yahya, namun dapat diambil, berdiri bebas, ada nomor punggung dapat tembak langsung, namun kurang akurat di bawah. Kali ini ke arah kanan, umpan crossing, namun terlalu rapat, dapat diambil oleh pemain belakang, ada saudara JJ, tembak langsung saudara JJ, lagi-lagi membentuk, kuasai bola sebagai penuhnya saudara Yasir, dapat ada saudara JJ, kembalikan pada saudara JJ, saudara JJ dia tembak langsung, kembali saudara-saudara, tercipta gol yang ketiga kalinya, yaitu dilakukan oleh nomor punggung 8. Lagi-lagi saudara JJ menyumbangkan gol kembali untuk kesebelasan CPJFC. Dengan demikian semakin mantap dengan skor 3-0 kesebelasan CPJFC ini. Bergantian kembali yaitu nomor punggung 15 dari CPJFC, saudara
Alfa digantikan oleh nomor punggung 7 saudara Ade. Kali ini sudah menarik pemain-pemain utamanya. Kali ini untuk disimpan dengan unggul dengan skor 3-0 ini, yaitu dengan unggul 3-0 ini, saya kira masih ada kesempatan, kemungkinan bisa dipegar atau diperkecil oleh kesebelasan Gunung Jati. Namun berpacu dengan waktu, kesebelasan Gunung Jati ini sangat cukup sukar untuk mengejar dengan keunggulan 3-0 ini. Namun kita tunggu saja, kemungkinan masih bisa terjadi dalam pertandingan sepak bola. Kuasai bola sepenuhnya, serangan dibangun kembali dari Gunung Jati, pusar bumi Gunung Jati dari arah kiri. Kuasai berliku-liku dia keping dua orang pemain, sodorkan pada rekannya, diambil oleh nomor punggung 3. Kuasai kali ini JJ yang sudah menyumbangkan 2 gol untuk sebelahnya. Ada saudara komandan nomor punggung 7, namun tidak mampu berbuat banyak. Kali ini kuasai oleh nomor punggung 11, yaitu saudara Tile, dapat diambil kembali, namun terlebih dahulu terjadi pelanggaran. Saudara-saudara, pemimpin pertandingan memanggil kedua pemain untuk mendamaikan setelah tadi terjadi pergumulan terus rumit perdebatan, sehingga kali ini pemimpin pertandingan memberi arahan, yaitu yang dipercayakan oleh saudara Kamil ini. Tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari kesebelasan CPJJ, tentunya nomor punggung 18, yaitu nomor punggung 18 yang dipercayakan oleh kuasa bola sepenuhnya. Lolos berkali-kali dia cukup cantik, ada nomor punggung 20 bertubuh tinggi, dibuang ke sayap kanan, datangnya dari belakang. Kali ini dia sendirian dari arah kanan dengan tenangnya, namun ditempel oleh Dorval. Lolos dari kawalan, masuk kotak penalti, dipotong saja di tengah jalan. Heading saja, berdiri bebas lagi-lagi ada saudara JJ yang sudah menyumbangkan 2 gol. Lolos dari kawalan, saudara JJ masuk kotak penalti, namun kali ini tidak mampu berbuat banyak. Bola dibuang saja meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari pusar bumi Gunung Jati. Masih ada kesempatan setidaknya untuk memperkecil ketinggalan kesebelasan pusar bumi atas CPJJ yang kali ini unggul dengan skor 3-0. Namun terjadi pelanggaran, tembakan bebas kembali untuk kesebelasan dari pusar bumi Gunung Jati, masih dari jantung pertahanan sendiri. Kita tunggu saja, sementara para penonton pun satu persatu sudah meninggalkan tempat duduknya karena skor sudah semakin mantap CPJ dengan skor 3-0. Namun pertandingan masih belum berakhir, masih ada kemungkinan bisa memperkecil ketinggalan atau menyamakan kedudukan, namun berpacu dengan waktu. Sementara kali ini serangan dibangun nomor punggung 7, umpan terobosan, lolos dari kawalan, namun penjaga gawang keluar dari sarangnya, yaitu penjaga gawang saudara Prayoga ini, untuk menyelamatkan serangan yang dibangun oleh nomor punggung 11 yang bertubuh tinggi, yaitu saudara Yasri, dan telah meninggalkan lapangan pertandingan. Tembakan penjuru untuk kesebelasan pusar bumi sudah dilakukan. Kali ini dia pendek saja ke belakang, kali ini dia membawa serangan memperkecil ketinggalannya, memasuki kotak penalti, dapat diambil kembali, umpan terobosan dapat dikuasai sepenuhnya. Lolos dari kawalan nomor punggung 18 ada nomor 9 saudara Angga, lolos dari kawalan nomor punggung 14 ini, nomor punggung 11 saudara nomor punggung 18 tambah langsung umpan diagonal, namun tidak ada teman, dapat diambil kembali melalui nomor punggung 19, yaitu saudara Reka yang masuk di babak kedua, namun dapat diambil melalui nomor punggung 7, sodorkan ke belakang saja. Kali ini dengan tenangnya semakin mantap, semakin percaya diri. Kali ini saudara Gugum dari tengah, tembak dengan kaki kirinya, namun kurang akurat yang dimaksud saudara Yasri, dicuri kembali. Serangan terganti berbalik dari kesebelasan pusar bumi dari Gunung Jati, datangnya dari arah kiri, cukup kesulitan, cukup merapat pagar hidup atau pagar pertahanan dari kesebelasan Cipujo Wetan ini. Justru bola sebaliknya dapat diambil, kuasai bola 1 lawan 1 berebut dari pojok kiri dan dikuasai menangkan oleh pemain dari pusar bumi ini. Kuasai bola sepenuhnya, sodorkan dari arah kiri, dia sendirian, tembak langsung ke depan mulut gawang di sana, namun terlalu lemah, bola dapat diambil oleh saudara Bajang. Tembakan yang dilakukan anak-anak Gunung Jati belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan, sementara yang mana nomor punggung 8 saudara Jaja menyumbangkan 2 gol untuk kesebelasannya. Kuasai bola sepenuhnya, sodorkan kembali, kerjasama 1-2, namun bola liar kali ini dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan pusar bumi Gunung Jati, memajukan ini, lolos mengkeping 2 orang pemain, 1 orang lolos dari kawalan. Dengan ini dia memasuki jantung pertahanan, ada nomor punggung 18 masuki kotak penalti, berkali-kali dia mendribing si kulit bundar, masih sendirian, cukup sulit, cukup rapat pertahanan dari kesebelasan Cipujo PMT,
ada nomor punggung 11 saudara Tile, namun kurang akurat dapat diambil kembali oleh pemain dari ke-11 dari CPJFC ini, dibawa dicontek, namun apa yang terjadi melakukan pelanggaran sehingga melahirkan pergantian pemain dari CPJFC, yaitu nomor punggung 9 saudara Gugum digantikan oleh nomor punggung 16 yaitu saudara Birin. Kali ini lagi-lagi menarik pemain-pemain inti dari kesebelasan Cipuji Wetan ini, karena waktu sudah mendekati kemungkinan melintasi babak kedua dan kesebelasan Cipuji FC semakin mantap dengan skor 3-0 ini. Sudah hampir dapat dipastikan kesebelasan Cipuji FC akan masuk ke 8 besar, menyusul kesebelasan yaitu Mertapada United, kesebelasan Cilenggrang dan kesebelasan Rasindang Laut. Umpan crossing saja, namun tidak ada teman di sana, bola dibuang saja. Bola liar dapat diambil kembali nomor punggung 18, masuk ke garis 16, kuasai bola sepenuhnya dari arah kiri, pendek pada nomor punggung 10, memasuki jantung pertahanan, sendirian dia, kerjasama 1-2, cukup cantik saudara-saudara, namun sayang dipotong serangan balik kali ini, counter attack 1 lawan 1, sendirian dari tengah dia, umpan terobosan saja, ada nomor punggung 10 di sana saudara Faisal, namun kurang akurat saudara-saudara, cukup sigap para pemain belakang dari kesebelasan dari CPJFC ini, sukar sekali ditembus oleh pemain depan dari kesebelasan Gunung Jati ini. Kali ini ada saudara Jeje yang sudah menyumbangkan 2 gol untuk kesebelasannya, dapat dicuri kembali oleh pemain dari besar Gunung Jati, sodorkan pada nomor punggung 18 di sana yaitu saudara Ono. Saudara Ono mempertahankan sebentar, cukup cantik, sodorkan pada nomor punggung 19, berdiri bebas namun cukup sulit, ada pemain yang berambut gundul ini, kuasai bola kembali saudara Gugur Jeje, sodorkan ke arah kanan nomor punggung 7, kembalikan pada saudara Jeje dengan tenangnya saudara Jeje, dengan contek saja, umpan pressing saja ke depan, namun tindakan penyelamatan bola dibuang saja melalui nomor punggung 15 yaitu saudara Tono, dan bola dapat diambil kembali namun melahirkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan. Untuk kesebelasan dari CPJFC ini tentunya datangnya dari arah kanan. Kami ingatkan kembali untuk pertandingan hari besok, yaitu kesebelasan Pengarengan akan berhadapan dengan kesebelasan Al-Jabar Ciledug, yang mana kesebelasan Al-Jabar Ciledug ini akan diperkuat pemain-pemain, yaitu pemain-pemain yang cukup bagus. Jadi saksikan hari kelima untuk kesebelasan hari besok, yaitu kesebelasan Pengarengan akan berhadapan dengan kesebelasan Al-Jabar Ciledug. Kembali ke lapangan kita untuk menyaksikan tembakan penjuru sudah dilakukan, kuasai bola, umpan crossing, namun di heading saja oleh pemain dari berbenturan, tergeletak di sana 2 orang pemain memerlukan perawatan dari tim medis, sementara para pemain pun sudah meninggalkan tempat duduknya, sementara 1 orang pemain tergeletak. Open turnamen Cup CPJ Wetan ini tentunya masih disponsori oleh sponsor-sponsor kami, yaitu ada Kopi Pawon, ada Apote Buntar Parma, serta ada Toko Apik dan Toko Karma. Ini semuanya yang telah mendukung terlaksananya jalannya Open turnamen Cup CPJ Wetan, yang tentunya disambut cukup antusias oleh masyarakat CPJ Wetan, khususnya Lemah Abang. Kali ini kuasai bola sepenuhnya, sodorkan pada nomor punggung 8, belum putus asa anak-anak dari Gunung Jati, walaupun sudah skor ketinggalan dengan skor 3-0 ini, masih terus melakukan gempuran, setidaknya dapat memperkecil ketinggalannya, namun kali ini pun masih cukup sulit menembus pertahanan belakang dari kesebelasan CPJ Wetan, yang tentunya diperkuat oleh pemain-pemain belakang, yaitu saudara Yahya, saudara Subi dan saudara Gubum, yang tentunya cukup sulit ditembus oleh pemain depan dari kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati. Kuasai bola sepenuhnya, sodorkan lagi-lagi kerjasama cukup apik, nomor punggung 20, kembali dia melakukan serangan, berdiri bebas di sana, namun tindakan penyelamatan dan bola meninggalkan 8 pertandingan, lagi-lagi memerlukan perawatan, kelupannya kelelahan dan kecapean yang mendera para pemain dari kesebelasan Gunung Jati setelah bermain mati-matian berhadapan dengan kesebelasan CPJ FC ini, karena dengan ketinggalan dengan skor 3-0 ini otomatis dia bermain all out, bermain habis-habisan agar supaya dapat memperkecil ketinggalan, namun usahanya belum berhasil. Tentu saja dengan pertahanan belakang dari kesebelasan
kesebelasan CPJFC yang cukup sulit sehingga perdudukan pun masih 3-0 sementara keunggulan kesebelasan CPJFC ini. Sementara waktu sudah mendekati menit akhir babak kedua, stadion CPJWT pun sudah rebut sementara kali ini kuasai bola sepenuhnya, masih dapat diambil, terjatuh dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Pusar Bumi Gunung Jati yang dipercayakan oleh saudara Prayoga ini. Tembakan gawang sudah akan dilakukan oleh saudara Yoga, tinggi kuasai bola sepenuhnya, dapat diambil kembali, namun kali ini membangun serangan saudara Yasri ini kuasai bola sepenuhnya, pendek berkali-kali dengan tenangnya 3 orang pemain dapat dilalu sodorkan ke arah kiri, dia sendirian dengan tenangnya 1 lawan 1, kembalikan pada nomor punggung 20 terabut botak ini, lalu cari kembali masuk ke teman, namun terlalu jauh sentuhannya sehingga dikuasai. Turun semua anak CPJWT dan terus hampir setengah lapangan mengurus centung pertahanan dari kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati ini di menit akhir babak kedua. Kuasai bola nomor punggung 7 cukup cantik walaupun bertubuh gemuk namun cukup energik, namun sayang dapat diambil oleh pemain belakang. Serangan balik melalui nomor punggung berapa kerja dengan cepatnya dari sayap kiri, 1 lawan 1 di sana dari sektor kiri. Kali ini 1 lawan 1 mendribbling si kulit budak, tidak ada rekannya membantu, sodorkan ke belakang namun bola liar dapat diambil kembali. Kuasai bola sepenuhnya, terjadi dikembalikan ke belakang, memang cukup sulit pertahanan. Ada nomor punggung 18 saudara Tule ini, saudara Oda kuasai bola, lagi-lagi cukup cantik para pemain belakang dari kesebelasan CPJWT, sodorkan kembali yang dimaksud umpan terobosan pada nomor punggung 16 namun dapat diambil kembali nomor punggung 19, sodorkan pada saudara JJ umpan terobosan kembali yang dimaksud saudara Jasir, namun hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi, terperangkap offset kembali untuk menambah pundi-pundi golnya dari kesebelasan CPJFC yang tentunya dikoordinir oleh nomor punggung 6 saudara JJ yang sudah menyumbangkan 2 gol untuk kesebelasannya. Serangan terus dibangun oleh anak-anak Gunung Jati, belum ada putus asa, belum henti-hentinya untuk memperkecil ketinggalannya nomor punggung 11, sodorkan saja dia kuasai bola sepenuhnya, masih dapat diambil oleh nomor 11, tembak langsung umpan diagonal di sana, dapat diambil, lurus masuki garis 16, kerjasama masih dia sendirian saja, dia tontek saja ke tengah, berdiri bebas dia kepada siapa, cukup sulit sekali, umpan langsung kali ini diberikan ke arah kiri, berdiri bebas kembali, masuk ke jantung pertahanan sendiri, tembak langsung, saudara-saudara, di pressing saja si kulit bundar, namun sayang tipis saja di atas mister gawang yang dipercayakan oleh saudara Bajang, gagal kembali untuk memperkecil ketinggalannya, masih 3-0 dan akhirnya apa hendak dikata saudara-saudara, akhirnya pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh saudara Kamil membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak kedua berakhir antara kesebelasan Pusar Bumi Gunung Jati yang berhadapan dengan kesebelasan CPJFC dengan keunggulan kesebelasan CPJFC dengan skor 3-0.